sampaikan pesan ini. Sewa. Bagaimana nyewanya? Ambilkan dari dana ketahanan pangan Indonesia. Tahun 25 ini kalau nggak salah 144,9 triliun. Kalau didolarkan itu menjadi 9 miliar sekian dolar. Bagaimana kalau untuk nyewa? Pertanian di Indonesia 1 tahun itu kalau punya keuntungan bersih $1.000 itu sudah, waduh, geleng-geleng kepala sambil senang. Nggak ada yang dapat itu. Nah, negara menyewa $1.500. Kemudian untuk biaya produksi dan lain-lain sampai mekanisasi, nanti membasmi hama itu tidak pakai macam-macam, drone saja sudah jalan. Itu dibiayai $5.000. Diserahkan kepada petani atau rakyat yang disewa 1.500, 3.500 untuk saprodi dan lain-lain. Di sini bercerita tentang tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Indonesia, tanah berseri, tanah kita yang... Mari kita berjanji Indonesia abadi. Indonesia abadi. Inilah ditata pendidikannya. Ada tempo. Berapa tahun? 20 tahun lagi. Zaitun ini cuma 10 tahun bisa. Indonesia dengan modal besar membuat sentra pendidikan 500 sentra pendidikan ini bisa paling 5 tahun. Pak Prabowo bisa membuat ini. Di sana nanti ada vokasi. Vokasi apa yang didulukan? Oh, ini pertanian supaya maju gimana? Anak-anak didik disuruh membuat alat pengolahan tanah. Setelah begitu alat untuk menyebar pupuk. Setelah itu alat untuk membasmi hama. Setelah itu alat untuk memanen, dibuat oleh anak sekolahan. China begitu. Amerika juga begitu. Jepang begitu. Indonesia akan begitu dimulai oleh Pak Prabowo. Sampai nanti bekerja sama itu dengan Pindad dan sebagainya, membuat senjata, membuat alat perang di situ. Kerjakan oleh anak bangsa yang terdidik. Mumpung belum ketinggalan zaman kita ini. Kalau sampai tahun 45 begini-begini saja, ya begini 54 dari 77. Memblek namanya. Bisakah pendidikan berjalan dengan baik tanpa pangan? Pendidikan al-ya'budu rabba hadzal bait. Ikuti aturan negaramu. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf itu pendidikan. At'amahum min ju', food and agriculture dibuat secara bersama. Saudara-saudara, penduduk hari ini 283 juta. Bagaimana dengan 2045? Paling sedikit 325 juta, mungkin 350 juta. Berapa pangan yang diperlukan? Kalau pangan bangsa Indonesia 0,12 ton, katakan kali 350 langsung, kali 350 juta. Mungkin hasilnya 42 juta ton beras. Berapa keperluannya? Kalau sudah anak-anak didik kita yang vokasional tadi berdasar ilmu untuk bertanam, bisa menghasilkan beras yang bagus minimal 10 ton per tahun. Kemudian 42 juta ton dibagi 10, kan cuma perlu 4.200.000 hektar. Nggak usah membuka lahan baru.
lahan di Indonesia ini yang dimiliki petani 8,1 juta ton, tewas sebagian. Pak Kiflan ini CS-nya Pak Prabowo. Dari peristiwa 98 itu, jenderal-jenderal yang lain masuk ke tank, Pak Prabowo naik, Pak Jenderal Kiflan itu naik di atas, bawa brand begini, ayo siapa yang mau pemimpin itu. Sampaikan pesan ini. Dewa. Bagaimana nyewanya? Ambilkan dari dana ketahanan pangan Indonesia. Tahun 25 ini kalau nggak salah 144,9 triliun. Kalau didolarkan itu menjadi 9 miliar sekian dolar. Bagaimana kalau untuk nyewa? Pertanian di Indonesia 1 tahun itu kalau punya keuntungan bersih $1.000 itu sudah, waduh, geleng-geleng kepala sambil senang. Nggak ada yang dapat itu. Nah, negara menyewa $1.500. Kemudian untuk biaya produksi dan lain-lain sampai mekanisasi, nanti membasmi hama itu tidak pakai macam-macam, drone saja sudah jalan. Itu dibiayai $5.000. Diserahkan kepada petani atau rakyat yang disewa 1.500, 3.500 untuk saprodi dan lain-lain. Maka nanti per 1.000 hektar ini daerah pertanian tidak seperti sekarang. Sekarang itu mau bawa 1 karung itu sulitnya bukan main. Pematangnya sempit, kecil, kemudian dipanggung. Kalau ini untuk menyongsong generasi emas nanti, must be broken. Pasti hancur. Berubah. 1.000 hektar itu dikasih jalan inspeksi. Jangan sempit-sempit buat jalan inspeksi pertanian. Minimal itu 8 meter, terus median jalan pinggir jalan ini 4 meter. Ditanami tanaman pelindung. Kemudian tengah ada dibagi lagi. Di situ ada irigasi dan sebagainya. Maka tatkala tanam menggunakan mesin tanam. Insya Allah kalau dibuka sistem pendidikan seperti yang diusulkan tadi, 3 tahun sudah bisa membuat mesin tanam. Anak-anak didik Indonesia. Kemudian biasanya tanam padi itu harus ada matun, ngoyos kalau bahasa Jawa Sundanya. Sudah tidak lagi tangan yang garuk-garuk begini. Dibuat mesin ngoyos. Siapa yang membuat sekolah? Jangan hari ini ada mobil SMK, tapi nggak ada bendanya. Nanti produk anak-anak SMK di dalam kampus itu bendanya ada real. Untuk kepentingan Nusantara yang segini luas. Sampai panen. Panen sudah tidak lagi menggunakan etem, alat kecil. Pakai mesin panen yang sekali ngangkut 1 mobil besar. Yang isinya 20 ton angkut. Masuk ke tempat penjemuran. Penjemurannya bukan matahari. Pakai dryer yang sumber energinya dari diri padi itu sendiri. Maka keringnya merata. Setelah itu disimpan, jangan dalam karung. Kilo yang besar. Kemudian dibuatkanlah rice milling yang bagus. Dari silo dibuka jadi beras. Beras yang ditanam, jangan beras yang dimasak malam tadi, besok sore jam 5 sore sudah basi. Beras yang ditanam, insya Allah, penelitian anak-anak ekstrakurikuler Al Zaitun bisa menghasilkan beras bagus.